Pemerintah terus hadir dalam pengawasan dan pengamanan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Berbagai langkah strategis pemerintah akan diterapkan untuk memperkuat pengamanan serta pengembangan sumber daya di Natuna. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Abdi Azwar Sahi langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Abdi, setelah adanya kunjungan Menko Polhukam dan juga DPR, lantas apa rencana pemerintah ke depan untuk penguatan pengamanan maupun pengembangan di Natuna? Ya, Sumi, pasca meninjau langsung dan juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menko Polhukam dan juga unsur terkait di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini, ada memang beberapa langkah strategis yang akan diterapkan oleh pemerintah, tidak hanya dalam penguatan dan juga pengawasan di Laut Natuna saja, namun juga pengembangan sumber daya di Kabupaten Natuna ini. Dan Menko Polhukam mengatakan akan berencana untuk membangun geopark yang nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga UNESCO. Hal ini berdasarkan karena pada saat meninjau langsung, Mahfud MD, Menko Polhukam, mengatakan bahwa dirinya terkagum dengan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Natuna. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan geopark ini tentunya dapat mengolah dan juga memberdayakan sumber daya yang ada di Kabupaten Natuna ini. Selanjutnya, Mahfud juga mengatakan pemerintah akan berencana membangun sentral ekonomi terpadu di Kabupaten Natuna ini, termasuk dengan pemberdayaan nelayan lokal di Natuna. Sehingga Mahfud sekali lagi menekankan bahwa rencana pemerintah untuk mengirimkan ataupun memobilisasi nelayan dari pantai utara Pulau Jawa menuju ke Natuna ini bukan untuk bersaing dengan nelayan lokal, namun untuk memberdayakan nelayan yang ada di Natuna ini dan juga membantu mereka untuk meningkatkan daya saing dan juga pemberdayaan nelayan lokal yang ada di sini, tidak hanya dalam menangkap ikan saja dan juga melaut, namun juga pemberdayaan sumber daya alam lainnya. Dan tidak hanya itu, penguatan-penguatan lainnya juga terus dilakukan dalam rapat koordinasi kemarin melalui Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo mengatakan bahwa bantuan dari negara lain juga terus datang, yakni dari pemerintah Jepang yang mengatakan akan memberikan bantuan berupa kapal untuk mengawasi dan juga berpatroli di kawasan perairan Laut Natuna Utara. Dan koordinasi juga terus dilakukan karena memang untuk mendatangkan kapal ini membutuhkan waktu yang kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga Edi Prabowo mengatakan koordinasi terus dilakukan atas pemerintah Jepang dalam memberikan kapal ke Natuna ini. Selanjutnya, tidak hanya Menko Polhukam saja, namun dari sisi legislatif, yaitu Komisi 1 DPR RI juga kemarin melakukan peninjauan di Natuna ini, di mana hal ini merupakan salah satu fungsi legislasi dari DPR, khususnya di Komisi 1, untuk memantau dan juga memastikan bahwa kapal asing di Natuna ini sudah tidak ada. Selanjutnya, dari Komisi 1 DPR juga menekankan akan mengkaji kembali terkait dengan regulasi apa saja yang perlu ditingkatkan, dan juga dari Komisi 1 memberikan dukungan kepada mitra kerja mereka, dalam hal ini TNI Angkatan Laut dan juga Bakamla, dalam melakukan patroli dan juga pengamanan dan juga pengawasan di Laut Natuna, khususnya di Natuna Utara. Sumi. Ya, Abdi, lalu bagaimana kekuatan yang dikerahkan untuk patroli pengamanan di Laut Natuna dan sampai kapan patroli ini akan dilakukan? Ya, Sumi, untuk saat ini memang kekuatan armada sudah terus disiagakan. Tercatat ada sebanyak 7 kapal KRI yang disiagakan, yang juga turut dibantu dengan 3 kapal dari Bakamla yang terus melakukan patroli dan juga operasi selama 24 jam secara bergantian di Laut Natuna dan juga Natuna Utara. Sementara itu, kami juga sempat menanyakan langsung apakah nantinya akan ditambahkan armada tambahan untuk melakukan patroli. Hingga saat ini kekuatan yang sudah disiagakan ini juga sudah dianggap cukup kondusif hingga saat ini. Namun jika dibutuhkan adanya penambahan armada, maka akan dilakukan penambahan tersebut. Dan untuk patroli ataupun operasi patroli selama 24 jam secara bergantian ini, kami juga sempat menanyakan langsung sampai kapan. Dari Pangko Gapwilhan mengatakan bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam melakukan patroli di Kabupaten Natuna ini, khususnya di Laut Natuna Utara, karena hal ini dinilai sebagai operasi tahunan. Dan pantauan terus dilakukan tidak hanya di kawasan perairan saja melalui bantuan dari kapal KRI dan juga dari kapal Bakamla, namun pantauan ini juga dilakukan melalui udara, begitu, lewat pesawat intai dan juga pesawat F-16 Fighting Falcon yang juga terus berpatroli secara bergantian dengan seluruh tim yang bertugas di Laut Natuna Utara ini. Sekian yang dapat kami informasikan untuk saat ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Abdi Azwar Sahi sudah melaporkan langsung dari Natuna, Kepulauan Riau.